Hai everyone, kembali lagi dengan MR dengan Selmi, dan berikut adalah tips and trick untuk persiapan SNMPT 2023. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah terkait inference. Ya, apa sih inference? Simak terus videonya, yuk tak kasih tahu caranya. Nah, jadi untuk karakteristik pertanyaan inference dulu ya yang perlu kita pahami. Jadi inference questions itu biasanya pertanyaan yang menentukan kesimpulan, yaitu biasanya menggunakan beberapa kata kunci seperti infer, lalu imply, conclude, dan summarize. Tapi juga mungkin nanti ada kata kunci yang lain, seperti ada yang di nomor 7 ini ya, what can you learn from the text. Nah, ini juga menanyakan kesimpulan atau inference. Nah, untuk strateginya sendiri ada beberapa yang harus dipahami ya untuk menentukan kesimpulan. Ya, yang pertama, pahami bacaan dengan cara mencari topik bacaan tersebut ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu di main idea dan main topic. Penting sekali untuk mengetahui main topic dan main idea ya. Main idea berarti tiap paragraf, kalau main topic berarti secara keseluruhan teks ya. Lalu yang kedua, di sini bisa dilihat pilihan jawaban ya. Perhatikan kelima pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya yang tersedia, kemudian dikorelasikan. Wajib ya, yang bagian ini wajib dikorelasikan dengan topik bacaan tersebut atau yang sesuai dengan pilihan jawaban. Nah, karena biasanya ada beberapa soal yang membuat atau mengecoh ya, jawaban atau pilihan jawabannya itu mengecoh sehingga terkesan seperti benar namun ternyata salah gitu ya, atau kurang tepat. Nah, untuk yang nomor 3 ya, pelajari pertanyaan, pindah informasi yang berkaitan dengan pertanyaan ya untuk informasi tersirat. Nah, ini untuk melatihnya kalian memang perlu untuk sering-sering ya berlatih soal, tryout dan lain-lain ya, baik itu offline maupun online. Nah, untuk contoh soalnya sendiri di sini kita sudah ada teks ya, ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 paragraf di sini. Nah, penting sekali yang pertama tadi yaitu mengetahui topik bacaan. Nah, untuk mengetahui topik bacaan kita perlu memperhatikan kalimat pertama di paragraf pertama, yaitu infection with Ebola virus acute. Okay, there is not arrested. Nah, di sini berarti akan membahas, jelas sekali ya, akan membahas tentang infection atau Ebola infection ini. Jadi infeksi virus Ebola ya, mungkin penyebarannya atau mungkin penyebabnya dan lain-lain. Nah, di sini berarti akan membahas itu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat the passage above implies that. Nah, ya. Jadi pertanyaan implies ini juga nanti mengacu pada conclusion ya, jadi sama seperti yang inference. Oke. Nah, pilihannya sudah ada A, B, C, D, E di sini. Nah, kalau misalnya kita akan melihat pilihan jawaban di sini ya, misalnya close contact with patient is the most frequent way of being infected by Ebola virus. Oke. Di sini memang untuk jawabannya memang yaitu yang A, ya kan? Nah, dari mana asal jawaban yang A? Itu ada di paragraf kedua dan ketiga. Di sini membahas tentang penyebaran ya. Nah, ini ya, di sini ada kata-kata close contact with such secretion when caring for infected persons. Nah, berikutnya diperkuat juga ya jawabannya di paragraf ketiga. Di sini juga membahas tentang penyebaran virus Ebola ya yang berasal dari close contact with patient. Nah, jadi jawabannya yang A. Namun seperti yang sudah kita lihat tadi ya, caranya yaitu tetap harus dicek yang B, C, D, E ini apakah sesuai atau tidak gitu ya. Harusnya sih nggak sesuai karena sudah jelas untuk yang paragraf 2 dan ketiga ini membahas tentang ini ya, sesuai yang A. Jadi close contact with the patient is the most frequent way ya of being infected by Ebola virus. Jadi ini adalah cara yang paling sering ya. Jadi dengan close contact dengan pasien itu adalah most frequent way. Jadi cara yang paling sering gitu ya ditemui terjangkitnya virus Ebola. Jadi maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang B. Di sini ada health workers
wear inappropriate protective clothing in African health facilities. Nah, di sini jika kita lihat lagi, di sini memang tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan apakah si health workers ini atau pekerja kesehatan di sana atau staf kesehatan di Afrika sana, African Health Facilities ini apakah menggunakan inappropriate ya. Jadi pakaian ini ya, APD yang kurang memadai, apakah di situ? Ternyata di sini kurang dijelaskan, jadi tidak sesuai dengan jawabannya yang ditanyakan. Lalu yang C, di sini health clinic have no clinical standard in handling Ebola virus infected patients. Nah, di sini memang ada di paragraf ketiga ya. Jadi di sini bahasanya patient are often cared for without ya the use of mask. Jadi memang di sini dijelaskan ya, sehingga akhirnya banyak yang terjangkit gitu ya virus. Namun ini hanya mewakili, ingat ini hanya mewakili di paragraf ketiga saja, jadi kurang lebih tidak mewakili secara keseluruhan teksnya, jadi kurang tepat. Lalu yang D, at the beginning of its outbreak, animal become the host of the Ebola virus. Ini juga sebenarnya ada ya, makanya tadi kita bilang ada pilihan jawaban yang mengecoh. Kenapa mengecoh? Karena yang di sini hanya dibahas di paragraf ke-1 saja. Ya, di kalimat terakhir di sini ya, the first patient becomes infected through contact with an infected animal. Ya, memang benar, tetapi tidak secara keseluruhan teks, hanya di penggalan paragraf pertama saja. Jadi jawabannya kurang mewakili ya. Oke, lalu berikutnya, any object owned by the patients can be source of the exposure to Ebola virus. Ya, di sini juga tidak tepat ya, karena di sini dijelaskan ya. Jadi objek atau benda-benda yang dimiliki oleh pasien bisa menjadi sumber ini ya, penyebaran virus Ebola. Di sini tidak dijelaskan dan tidak ada penjelasannya terkait hal itu ya. Jadi penyebarannya virus Ebola di sini memang, nah di sini ada ya, untuk penyebarannya memang ya, langsung ya dari pasien satu ke pasien yang lain. Nah, jadi pilihan jawabannya jelas yang lebih tepat adalah yang A ya. Itu. Jadi caranya memang harus dicek untuk B, C, D, E apakah ada jawaban yang lebih tepat atau tidak ya. Ingat, harus sesuai dengan keseluruhan teks ya. Jadi jangan hanya ada di paragraf berapa dan berapa saja. Oke, berikutnya ada teks yang kedua. Di sini jika kita lihat ada 2 paragraf teksnya dan topiknya tentang apa? Mari kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertama. Everyone likes to group things. Ya, language students group words as verbs, nouns, and so on. Collections of words are classified as phrases, clauses, or sentences. Nah, di sini berarti kita lihat bahwasanya teks ini akan membahas tentang bahwasanya orang-orang itu sering ya membuat pengelompokan ya, pengklasifikasian atau pengelompokan ya sesuai dengan jenisnya ya. Lalu bisa dilihat di paragraf kedua juga bahwasanya di sini yang grupnya untuk pengelompokannya juga ada di chemical classification of materials, yang mana yaitu terdiri dari solid, liquid, and gas. Nanti dari solid, liquid, and or gas sendiri di sini juga dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan yang liquid apa, solid bagaimana, lalu yang gas bagaimana. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lihat untuk pertanyaannya, the examples provided in paragraph 2 clarify that. Nah, ini berarti harus melihat paragraf kedua saja. Kita lihat di paragraf kedua ya, sudah spesifik pertanyaannya ya. Lalu yang dilihat di sini adalah the examples provided in paragraph 2 ya, clarify bahwasanya apa gitu ya. Nah, kita lihat untuk paragraf tadi ya, paragraf yang kedua di sini yaitu pengelompokan chemical classification of materials. Ada solid, liquid, dan juga gas. Nanti untuk yang masing-masing di sini, yang solid juga di ini sendiri ya, diklasifikasikan sendiri. Lalu yang untuk
liquid dan juga gas juga diklasifikasikan sendiri. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ya, solid, liquid, gas. Lalu di sini yang solid maybe green, black, powdery, crystalline. Lalu yang liquid maybe colored, oily, thick, or free flowing. Yang gas colored, lalu atau mungkin yang lainnya. Nah, berarti di sini sudah jelas ya, chemistry material have more complicated classification. Jadi pengelompokannya lebih complicated gitu ya untuk chemistry materials. Nah, bagaimana dengan pilihan-pilihan yang lain ya? Mari kita cek lagi di sini. Many kinds of liquid should be grouped as one. Ya, harusnya dikelompokkan menjadi satu. Jadi tidak mewakili isi di paragraf kedua. Lalu yang kedua, pilihan B, different kinds of gas can be colorless dan juga orderless. Oke, untuk yang ini ternyata juga tidak sesuai ya, atau mungkin di sini ya, both air and deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. Nah, di sini juga dijelaskan, jadi tidak bisa dijadikan satu grup, ya kan? Berarti bukan pilihan yang B. Lalu yang C, materials in chemistry should be classified differently. Apakah seharusnya diklasifikasikan dengan cara yang berbeda? Tentu tidak, gitu ya. Lalu yang E, taxonomy can be made and applied further to other areas. Oke, di sini juga tidak ada penjelasannya. Berarti jelas yang paling mewakili adalah pilihan jawaban yang D, gitu ya. Nah, sekian video dari MAD Consult Me. Untuk materi-materi berikutnya bisa kalian simak ya untuk tips dan trik SNMPT 2023 berikutnya. Oke, I think enough. Thank you so much. See you next time.